Untuk para kalian yang menonton video ini sampai selesai, Guru Fau doain semoga kalian semua mendapatkan momongan yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Guru Fau. Dan untuk kalian semua yang mungkin saat ini sedang menonton video ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kekuatan untuk senantiasa menjalankan aktivitasnya. Dan khususnya untuk kalian para subscriber dan calon subscriber, saya doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berkelimpahan dan juga penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja di playlist video kali ini, yaitu tentang seksologi. Kali ini Guru Fau ingin berbagi ilmu dan pengalaman yang saya sudah praktekkan dan buktikan hasilnya sendiri, yaitu tentang bagaimana caranya mendapatkan momongan dengan cepat, atau dengan kata lain, cara cepat hamil. Iya, pastinya setiap pasangan ingin mendapatkan keturunan, tapi tidak semua pasangan diberikan keturunan begitu saja. Ada yang baru menikah langsung hamil, ada yang beberapa bulan baru dikasih momongan, bahkan ada yang udah bertahun-tahun baru dikasih keturunan. Dan bahkan juga yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikasih keturunan juga. Mungkin kalian salah satunya. Makanya kalian nonton video ini kan, biar gimana caranya cepat hamil. Contohnya saya sendiri ya lur. Saya dulu nikah 12 April dan positif hamil tepat 1 bulan setelahnya, yaitu di tanggal 12 Mei. Nah, kenapa saya bisa cepat hamil? Maaf, bukan saya maksudnya. Nah, kenapa istri saya bisa cepat hamil? Karena kami sebelum menikah sudah merencanakannya, bahkan 3 bulan sebelumnya, dengan cara-cara yang nanti akan saya share untuk kalian semua. Oke mami papi, apa kalian sudah siap? Kalau begitu, mari kita bahas gimana sih caranya. Oh iya, untuk program mendapatkan momongan dengan cepat ini harus dilakukan kerjasama. Artinya, jika hanya si maminya aja atau bahkan si papinya aja yang berusaha, no, keberhasilan dari program kehamilan ini rasionya akan semakin kecil. So, jadi kalian harus bekerja sama satu sama lain. Dua-duanya harus berusaha, harus berikhtiar agar program ini berhasil. Nah, untuk program ini Guru Fau membaginya menjadi 2 bagian, yaitu 7 anjuran dan 7 pantangan. Apa saja 7 anjuran dan 7 pantangannya? Oke lur, mari kita bahas 7 anjurannya. Nah, apa saja sih 7 anjurannya? Oke, kita bahas dari anjuran yang pertama dulu, yaitu berdoa. Nah, sebaiknya kalian sebelum melakukan program ini berdoa dulu deh. Karena dengan berdoa, insya Allah program kehamilan ini akan dimudahkan, akan berjalan dengan lancar. Karena dengan doa, insya Allah semuanya akan terwujud dengan baik. Nah, doa itu baiknya itu di depan ya, jangan belakangan. Kenapa sih kita itu setelah usaha, setelah berjuang, baru belakangan berdoa? Harusnya itu doa itu di depan. Berdoa dulu, baru kita berikhtiar. Karena dengan berdoa, insya Allah awal dari perjuangan ini akan dimudahkan. Karena bagaimanapun juga kita sudah sepantasnya meminta kepada Sang Pencipta yang memiliki segala karunia-Nya. Anjuran yang kedua, menentukan masa subur masing-masing. Maksudnya gimana sih masa subur ini? Maksud menentukan masa subur ini adalah jika wanita ada yang dinamakan masa ovulasi. Masa ovulasi itu adalah di mana sel telur ini siap untuk dibuahi oleh sel sperma.
Akan tetapi untuk pria ini berbeda. Untuk pria ini adalah kapan menentukan si papi ini dalam kondisi yang maksimal. Artinya si papi ini harus mempersiapkan agar sel spermanya ini dalam keadaan optimal. Sel spermanya ini dalam keadaan tokcer, egreng, yang benar-benar maksimal untuk membuahi sel telurnya itu sih. Nah, sekarang untuk papi dulu ya persiapannya. Halo para papi di sana. Kira-kira kapan dan butuh berapa lama kalian mempersiapkan diri agar diri kalian ini dalam keadaan tubuh yang maksimal, tubuh yang optimal, tubuh yang sehat. Dimana jika kondisi tubuhnya sehat, optimal, maksimal, maka insya Allah performa spermanya pun akan mengikuti dalam keadaan yang sangat baik. Nah, untuk itu kalian harus tahu seberapa besar sih atau seberapa sehat sih kalian saat ini. Walaupun memang setiap pria ini berbeda-beda. Kalau memang kondisi pria atau kalian ini udah baik-baik saja nih, dari jauh-jauh hari udah menjaga pola makan dan hidupnya, maka bebas aja kapan mau berhubungan intim. Tinggal menunggu masa ovulasi si mami ini. Nah, kalau misalnya kondisi kalian yang terbiasa kerja di pabrik, kerja sip-sipan, atau yang berhubungan dengan kimia, atau mungkin kalian adalah papi-papi yang sibuk sebagai bisnismen, yang tidak mengenal waktu, yang terus-terusan lembur, maka kondisi vitalitas kalian akan terganggu. Makanya kalian harus tahu seberapa besar, seberapa sehatkah kalian saat ini. Jika kalian sudah tahu dapat mengukur diri, tinggal kalian tentukan, tinggal bicarain ke mami dengan baik-baik. Nih misalnya kalian butuh waktu 3 bulan. Nih kayaknya papi butuh 3 bulan deh untuk siap membuahi sel telur mami. Nah, jika memang udah seperti itu, nanti tinggal bicarain baik-baik dengan mami. Oke? Nah, sekarang untuk para mami, mari kita tentukan bagaimana menentukan masa ovulasi mami. Tapi sebelum kita membahas gimana cara menentukan masa ovulasinya, mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sih itu ovulasi. Ovulasi itu adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium menuju ke tuba fallopi untuk dibuahi oleh sel sperma. Itu adalah ovulasi. Nah, sekarang mami udah tahu kan apa artinya ovulasi? Kalau mami udah tahu arti ovulasi, sekarang mari kita hitung kapan mami dalam keadaan masa subur atau masa ovulasi. Untuk mengetahui masa ovulasi, mami harus tahu dulu siklus haid mami. Berperiodenya ini berapa hari? Kalau memang perperiodenya ini, siklus haid mami ini seperti kebanyakan wanita, yaitu 28 hari. Rata-rata iya 28 hari. Nah, nanti kita hitung kapan mami dalam keadaan ovulasi. Misalnya begini, kita lihat kalender ya, biar gampang penjelasannya. Oke, sekarang kita belajar cara menghitung masa subur mami ya. Nah, sekarang tadi kita tahu ya, kalau misalkan periode siklus mami itu 28 hari. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya? Apa yang dimaksud dengan 28 hari ini? Nah, 28 hari ini terhitung dari hari pertama haid. Misalnya mami haid pertama tanggal 1. Nah, berarti 28 hari ini sampai tanggal 28. Nah, ketemu hari pertama haid bulan depannya itu tanggal 29. Nah, ini yang dinamakan siklus 28 hari ya. Nah, sekarang kapan masa ovulasi mami? Nah, biasanya ovulasi ini terhitung dari 14 hari dari hari pertama mami haid, berarti tanggal 14. Nah, ini masa ovulasi mami. Nah, biasanya saya menghitung masa ovulasi itu 2 hari sebelum tanggal 14 dan 2 hari setelah tanggal 14. Nah, berarti dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini masa-masa subur. Masa-masa di mana berpotensi kehamilan ini rasionya itu meningkat. Ya. Nah, 5 hari ini. Oke.
Nah, sekarang Mami udah tahu kan tanggal berapa Mami dalam masa subur? Yaitu tanggal 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Nah, di tanggal ini jika Mami Papi melakukan hubungan intim, maka peluang kehamilan akan semakin besar. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan siklus per periodenya ini nggak menentu? Ada aja kan ya, yang kadang-kadang siklus headnya ini 27 hari, kadang 30 hari, atau mungkin sampai tanggal maksudnya sampai 35 hari. Nah, ini cara menghitungnya juga gini, ada rumusnya loh. Nah, caranya gini. Misalkan kalian kumpulkan ya, minimal 3 bulan lah. 3 bulan siklus haid atau 3 kali siklus haid. Misalnya bulan pertama 27 hari, bulan kedua 30 hari. Nah, bulan ketiga 29 hari. Nah, kalian ambil dari siklus haid terendah yaitu 27 hari. Berarti yang paling lamanya berapa? 30 hari. Ya oke. Nah, rumusnya gini, yang 27 hari ini dikurangi 18, yang 30 harinya dikurangi 11. Nah, ini berarti 9. Yang ini berapa? 19. Nah, berarti masa subur Mami ini berada di tanggal 9 sampai 19. Nah, ini kan terlalu lama ya. Karena kan masa subur itu biasanya sebentar waktunya itu. Nah, kalau bisa ini saran saya, oke, kalian ambil 5 hari di tengah-tengah ini. Kalau misalnya Mami masih belum ngerti juga dengan apa yang Guru Fau jelasin sekarang, Mami download aja aplikasi kalkulator ovulasi. Nah, di situ gampang penghitungannya. Tinggal masukin awal head Mami, nanti ketahuan deh kapan masa subur Mami. Oke? Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Anjuran yang ketiga, mengatur pola makan. Nah, untuk Mami Papi yang menginginkan tubuh kalian dalam keadaan optimal ketika nanti kalian berhubungan intim, maka mulai dari sekarang kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah-buahan, khususnya yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, kalsium dan asam folat diantaranya. Karena itu penting buat tubuh kalian, apalagi untuk vitalitas si Papi. Kalian harus membuat sel sperma kalian dalam keadaan yang sangat baik, keadaan yang sehat, biar nanti ketika proses konsepsi sperma ini dapat bertahan lama. Nah, kalau boleh saya share sih, dulu saya sering mengkonsumsi apa? Saya dulu sering mengkonsumsi yang namanya sayur toge plus tahu, ditambah dengan buah semangka dan alpukat. Dan juga tiap 2 malam sehari saya selalu minum susu, telur, madu, dan jahe. Tapi bukan yang kemasan ya. Nah, itu bagus buat vitalitas pria. Nah, jika kalian masih bingung apa aja sih makanan-makanan yang dapat menjuburkan alat reproduksi kita, kalian tinggal searching di Google, banyak sekali. Mudah and simple. Oke? Anjuran yang keempat, olahraga yang teratur. Nah, Mami Papi, mulai sekarang kalian harus olahraga teratur. Karena olahraga akan membuat tubuh kita lebih sehat. Selain sehat, pernafasan kita pun menjadi lebih enak. Dan peredaran darah kita akan semakin lancar. Jika peredaran darah lancar, itu penting buat alat vitalitas kita. Karena jika peredaran lancar, alat vital kita akan bekerja dengan optimal. Nah, olahraga itu nggak perlu yang berat-berat. Terpenting kita berkeringat. Cukup jalan-jalan di sekitar rumah kita atau misalkan jogging 15-20 menit dalam seminggu 2 kali. Berenang juga boleh. Kalau bisa sih saya saranin ya buat kalian untuk sementara waktu ini jangan sepedahan dulu. Karena sepedaan itu menekan alat-alat vital kita. Kurangi aja lah. Oke? Anjuran yang kelima, cari tempat yang kondusif untuk berhubungan intim. Jika waktunya sudah tiba,
mami papi sudah ambil cuti 3 hari atau bahkan sampai 1 minggu. Nah, ini saatnya yang tepat kalian mencari tempat yang kondusif. Sebetulnya dimanapun kalian melakukannya bisa saja, tetapi bila tempatnya yang pas, itu akan membuat proses berhubungan intim kita itu lebih fokus, lebih tenang, tanpa ada yang mengganggu. Nah, saya saranin kalau bisa sih kalian cari tempat yang sejuk, dingin, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Oke, itu akan membantu romantisme saat kalian bercinta. Anjuran yang keenam, waktu berhubungan intim. Sebetulnya sih, jika kondisi tubuh kita sedang maksimal, kapanpun kita berhubungan intim bebas. Mau pagi, siang, sore, ataupun malam, bebas. Tapi saya anjurin ya, waktu terbaik kita berhubungan intim itu adalah ketika kita bangun tidur, dini hari. Itu waktu yang terbaik menurut penelitian-penelitian yang saya baca. Apalagi ketika terbangun, kita sholat bareng, meminta berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan proses konsepsinya. Waduh, itu mantap sekali. Tapi kalau saya sih secara pribadi ya, saya melakukannya pagi, siang, sore, malam, pokoknya 3 kali sehari deh, kayak minum obat. Anjuran yang ketujuh, posisi seks. Ini adalah anjuran terakhir yang paling penting. Posisi menentukan prestasi. Itu betul. Jika kita sudah melakukan hubungan seks yang benar dengan gaya yang tepat, maka rasio keberhasilan konsepsi atau pembuahan sperma terhadap sang telur akan semakin berhasil. Nah, saya saranin deh untuk kalian menggunakan gaya-gaya yang akan mempermudah proses konsepsi. Tapi sebelum kalian mengeksekusi si mami, alangkah baiknya kalian buat suasana senyaman mungkin, serileks mungkin, seromantis mungkin. Tunda dulu deh pekerjaan kantor, jangan dibawa-bawa ke sini. Kalian harus fokus, karena ini saatnya kalian menikmati momen berdua. Selanjutnya, sebelum Mr. P dimasukin ke Mrs. P, alangkah baiknya papi buat rangsangan terlebih dahulu kepada si mami, agar cairan vaginanya atau cairan pelumasnya keluar. Karena jika cairan pelumasnya tidak keluar, itu akan membuat vagina si mami tersakit. Kalau sudah perih, maka mood si mami itu akan menurun. Kalau menurun, maka itu tidak baik buat proses konsepsi. Dan usahakan jangan pakai pelumas buatan ya, atau pakai pelumas tambahan. Usahakan kalian rangsang si mami dengan cara-cara yang relax. Nah, untuk titik-titik rangsangan atau titik-titik sensitif pada si mami, atau si mami juga harus mengetahui ya titik-titik sensitif si papi. Kalian bisa menonton di playlist video seksologi Guru Paul lainnya. Nah, sekarang gaya apa saja sih yang cocok untuk program kehamilan ini? Guru Paul saranin untuk kalian jangan gunakan gaya-gaya yang aneh atau sensasi-sensasi yang berlebihan. Nah, gaya apa saja yang Guru Paul rekomendasikan buat kalian? Kalian bisa lihat gambar-gambar lain. Jika kalian sudah selesai berhubungan, usahakan si mami jangan dulu beranjak dari tempat tidur, atau jangan dulu langsung bersih-bersih. Diamin dulu sebentar, paling tidak 1 jam. Karena kalau misalnya mami langsung bergerak, langsung bersih-bersih, maka sperma itu dapat keluar kembali dengan mudah. Jadi usahakan santai saja dulu, jangan dulu bergerak. Nah, sampai di sini dulu ya 7 anjurannya. Semoga kalian berhasil. Jika tadi kita sudah membahas 7 anjuran, sekarang kita bahas apa saja 7 pantangannya. Selama mami papi melakukan persiapan menuju ovulasi atau hari H berhubungan, sebaiknya kalian hindari 7 hal ini. Yang pertama, kalian jangan bergadang. Iya, bergadang itu tidak baik. Sebaiknya kalian tidur secukupnya. Paling tidak menurut anjuran dokter adalah 8 jam per hari minimal. Yang kedua, jangan melakukan pekerjaan berat. Artinya, kurangi beban-beban pekerjaan kalian.
kurangin jam lembur kalian. Yang ketiga, jangan duduk berlama-lama atau berjam-jam. Kalau kalian bekerja, sebaiknya kalian selangit ya beberapa menit untuk berdiri atau sambil berjalan-jalan. Lalu yang keempat, hindari mengkonsumsi lemak jenuh. Kurangi merokok, kurangi minum alkohol, jangan minum minuman bersoda, dan juga kurangi kafein. Ya sebaiknya sih kalian hilangin semuanya untuk sementara ini. Yang kelima, jangan terlalu sering mandi dengan air panas, karena mandi air panas akan mempengaruhi produktivitas sperma. Begitupun juga dengan kesuburan wanita. Jadi kurangin deh mandi dengan air panas, pakai suhu normal aja. Yang keenam, jangan memakai celana ketat atau jeans, karena dengan memakai celana ketat itu akan menghambat peredaran darah di sekitar alat vital kita. Kalau misalnya sudah terhambat peredaran darahnya, saraf-saraf di sekitar alat vital kita, maka produktivitas alat vital kita itu akan menurun. Untuk wanita juga, untuk para mami ya, memakai celana jeans itu tidak baik karena bisa menimbulkan keringat yang banyak. Nah, jika Mrs. V mami terlalu berkeringat terlalu sering, itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur, infeksi, atau virus-virus lainnya. Nah, itu akan memperhambat proses konsepsi nanti. Jadi hindari deh celana ketat atau jeans. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, hindari stres. Nah, sebaiknya kalian hindari yang namanya pikiran yang terlalu berlebihan. Buatlah hidup kalian ini lebih enjoy, lebih santai. Jangan terlalu teremosi dengan beban pikiran. Misalnya kalian tidak mendapatkan momongan, jadi sebaiknya serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Dan yakinlah bahwa Yang Maha Kuasa akan segera memberikan momongan dengan cepat. Nah, untuk kalian semua, kita sudah membahas 7 anjuran dan 7 pantangannya. Semoga kalian berhasil ya. Jangan lupa berdoa. Insya Allah, dengan keyakinan diri, kalian akan berhasil melakukan program kehamilan ini. Ya, selamat mencoba semuanya. Salam.